Nonton film atau main game? Nonton film. Oh, nonton film. Kenapa nonton film, Pak? Ada Kayaknya kalau main game kayaknya kalah mulu gitu ya. Kayaknya bego gitu loh. Saya cuma satu game yang saya ikutin, yaitu Football Manager. Satu, I'm a morning person. Biological clock saya sudah melek dari jam 4 kurang seperempat. Ini teman-teman di Deputi 4 udah mulai tahu tuh. Kalau pagi, olahraga telah bertransformasi dari olahraga yang cost center menjadi olahraga yang memberikan nilai tambah ekonomi. Halo Sobat Pora, kembali lagi di VOK, Voice of Kemenpora. Bersama saya Irfan. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Berbekal pengalaman yang luas, beliau dipercaya memimpin Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, salah satu deputi paling strategis di Kemenpora. Jabatan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga ini dilaksanakan melalui seleksi terbuka sebagai bagian dari transformasi Kemenpora. Langsung saja kita sambut Bapak Teguh Arlan Perkasa Lukman. Apa kabar Bapak? Kabar baik, Mas Irfan. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktu buat datang ke sini. Sama-sama. Sebelum kita masuk lebih jauh nih Pak ke industri olahraga, saya penasaran dengan perjalanan Bapak sampai akhirnya masuk ke pemerintahan. Boleh diceritain nggak Pak? Secara background saya ini memang seorang profesional di industri minyak dan gas bumi. Terus dari profesional jadi saya kerja. Terus saya memulai usaha saya sendiri, jadi saya berwirausaha di bidang oil and gas. Sebetulnya kenapa ini ada sangkut pautnya dengan Kemenpora dan apa yang membuat seorang Arlan secara sadar dan ikhlas dan niat untuk mendaftar posisi ini, lebih ke arah bahwa keterikatan saya dengan dunia olahraga. Jadi secara latar belakang saya di dunia olahraga adalah sejak saya lahir, nggak hanya saya, Mas Irfan juga, semua teman-teman yang ada di sini juga olahraga. Kita belajar jalan, kita belajar berlari, kita naik sepeda, kita main bola, dan seterusnya. Tapi yang ingin saya highlight bahwa perjalanan saya ini dilatar belakangi oleh filosofi yang diajarkan oleh orang tua saya. Untuk hidup, itu dasarnya adalah olahraga. Jadi seorang anak, apalagi saya lahirnya ini karena saya laki-laki, saya harus bisa 3 olahraga. Pertama, saya harus bisa berenang, karena negara kita 70% adalah laut. Jadi di situ saya diajarkan tentang arti nasionalisme, mencintai tanah air Indonesia, dan saya diajarkan untuk survival. Tapi ayah saya memilih saya bisa berenang ini dengan structure training, jadi saya ikut klub dari kecil. Yang kedua, filosofi hidup yang dia ajarkan adalah seorang anak laki-laki harus bisa bela diri. Jadi saya dari umur SD 8 tahun ya, 6 tahun gitu saya belajar bela diri. Kenapa bela diri? Diajarkan disiplin, diajarkan survival juga, karena diajarkan kerja keras untuk membela negara dalam skup besarnya, sampai membela keluarga dan diri saya sendiri. Karena hidup sekarang ini saya yakin semua yang ada di sini, dunia tidak sedang baik-baik saja, jadi kita harus bisa survive dengan kemampuan kita mempertahankan diri kita sendiri dulu, luasnya lagi keluarga, umat, agama, dan juga sampai negara. Filosofi yang ketiga adalah saya harus bisa olahraga pergaulan. Nah, olahraga pergaulan ini arahan ayah saya, ya silahkan pilih, mau main golf, mau main tenis, mau main badminton, silahkan pilih. Olahraga pergaulan itu maksudnya adalah kita bisa bergaul sambil berolahraga itu. Kalau sekarang padel lah gitu ya, atau pickleball. Kalau dulu pilihannya cuma itu aja. Jadi itulah yang membuat saya memahami filosofi hidup lagi, bahwa hidup ini harus berteman, harus punya network, harus bisa. Nah, itulah yang melandasi saya memilih bisa berenang, saya harus bisa bela diri, dan saya juga saya pilihnya itu saya not into golf, jadi saya lebih banyak main tenis. Jadi filosofi olahraga inilah yang membentuk diri saya menjadi Arlan di hari ini dengan usia 50 tahun ini.
Jadi itulah yang membentuk saya. Spektrumnya adalah saya memulai dari berlatih olahraga, tidak untuk berprestasi, jadi inklusivitas olahraga di situ. Saya ingin jadi sehat, tapi saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi atlet. Mulai structured training, jadi atlet. Setelah atlet tidak kompetitif gara-gara saya kuliah di Bandung, saya kuliah di ITB, saya harus memilih antara jadi atlet sama saya menjadi mahasiswa untuk bisa bekerja di bidang yang saya dalami. Sehingga saya mempelajari lagi spektrum bahwa jadi atlet sambil sekolah itu tidak mudah pada saat itu terutama. Kalau sekarang insya Allah lebih mudah ya, karena ada online, terus ada kurikulum khusus gitu ya. Sehingga saya merasakan menjadi student athlete yang akhirnya harus memilih. Saya tidak kompetitif, balik lagi sebagai olahraga sebagai sehat. Terus saya beralih lagi mempelajari menjadi wasit. Jadi spektrumnya ini saya ikutin terus menjadi wasit, menjadi pelatih, sampai akhirnya menjadi pengurus cabang olahraga. Sampai pada waktu saya jadi pengusaha, saya dengan teman-teman juga menjadi promotor event olahraga. Eventnya berhubungan dengan olahraga yang saya geluti, yaitu triathlon saat ini dan juga open water swimming di bawah Aquatic Indonesia. Jadi dengan bukan pengalaman ya, lebih saya mengalami seluruh sequence dalam olahraga. Olahraga itu kan ada olahraga prestasi, ada olahraga inklusif untuk orang sehat, dan yang terakhir adalah bagaimana memberi nilai tambah dari aktivitas ini. Makanya ada istilah industri olahraga. Jadi balik lagi ke kenapa saya berniat dan secara sadar, jadi saya nggak mau bilang saya nggak sadar, saya sadar. Itu ada satu narasi dari seorang kawan, yang kawan itu ada di Kemenpora. Dia cuma bilang, "Kang, apply dong." Terus saya bilang, saya ini nggak pernah jadi ASN. Saya tanya ke keluarga, saya tanya ke teman-teman dekat, semuanya jawab, jangan. Menjadi ASN itu identik dengan, ya teman-teman lebih tahulah identiknya dengan yang produktivitas, kinerja kurang, macam-macam lah ya, sampai ke integritas gitu ya. Apa sih yang lu cari dalam hidup? Nah, buat saya, kalau saya bicara dari background pendidikan dan karir saya, jadi nggak relevan. Tapi saya bicara dari spektrum background dan apa yang saya alami dalam olahraga. Sehingga satu posisi yang belum pernah saya melengkapi cycle saya adalah saya ada di pemerintahan atau pembuat kebijakan. Karena saya ngalamin semuanya, bagi saya ini hanya untuk melengkapi semua. Narasi yang diucapkan itu adalah satu, Kang, ayo ikhtiar menjemput takdir. Buat saya itu dalam. Yang berikutnya adalah, ini lu banget. Oke. Karena saya memang punya pandangan olahraga itu bukan cost, tapi olahraga itu harus bisa mengenerate atau menghasilkan nilai tambah atau menghasilkan revenue supaya olahraga ini bisa sustain. Karena kita nggak mungkin mendidik atlet dari umur kecil, kalau atlet ya, atau kita berolahraga for free, itu nggak mungkin. Even lari pun yang katanya paling murah jadi nggak murah zaman sekarang. Apa? Berenang, nggak murah juga. Masuk ke GBK, tiketnya lumayan. Kalau mau yang lebih murah ada, tapi airnya butek. Nah, jadi semua itu ada faktor uangnya. Dan di sini saya pikir kalau kebijakan yang ada sekarang, bukan ini kebijakan ada karena ada saya, tapi kebijakan ini sudah dicanangkan sebelum-sebelumnya, bahkan kebijakan tentang yang berbau olahraga ini dicanangkan juga oleh Bapak Presiden dalam hal ini. Jadi bagaimana kita menerjemahkan, menyampaikan ini, saya bisa beradaptasi dengan posisi saya sekarang, beradaptasi sebagai seorang Arlan yang sekarang ASN, bekerja sama dengan teman-teman yang ada di lingkungan Kemenpora, kita sama-sama membangun atau menginisiasi, membuat kebijakan-kebijakan yang lebih applicable untuk dunia olahraga di Indonesia, sehingga membuat nilai tambah, sehingga yang prestasi, yang program-program inklusivitas,
semua bisa sustain. Oke, menarik ya Pak. Ternyata udah malah melintang di dunia olahraga. Mulai dari kecil dulu mau jadi atlet, terus cobain jadi wasit. Sekarang ada di kebijakan nih. Bahas tentang kebijakan. Apa sih tantangan terbesar Bapak untuk beradaptasi dari dunia profesional ke birokrasi gitu? Dari sisi kinerja, dunia profesional atau dunia usaha memiliki kinerja yang berbeda. Saya nggak bilang lebih bagus yang mana ya. Saya lebih menempatkan bahwa ini dua hal yang berbeda. Sehingga untuk bisa satu, itu harus ada adaptasi. Saya katakan di statement saya pertama pada waktu setelah dilantik Pak Erik, saya harus bisa beradaptasi. Kasih saya waktu untuk beradaptasi. Tapi sekarang juga teman-teman yang tempat saya bekerja di Deputi 4, itu juga beradaptasi dengan gaya saya. Banyak hal-hal, inisiatif-inisiatif, saya nggak mau ngomong ini kebijakan ya, yang saya lakukan, yang pelan-pelan bisa berjalan. Yang paling penting buat saya bisa beradaptasi adalah stigma di luar tentang ASN itu saya hapus total dulu. Saya basisnya adalah saya percaya teman-teman bisa. Saya percaya teman-teman punya kemampuan. Saya bicara dengan bahasa yang teman-teman biasa lakukan. Contoh, kalau saya bicara sama teman-teman yang ada di Deputi 4, saya pakai istilah kalau bikin program itu ya kayak kalian bikin program untuk pelatihan. Karena saya juga pernah jadi pelatih, saya pernah jadi atlet. Itu program jalan loh, dari before and after-nya. Jadi program itu semuanya harus terukur gitu. Gak hanya program-program asal memenuhi Renstra dan atau KPI yang ada ditugaskan menjadi bentuk yang namanya program gitu loh. Bukan hanya menghabiskan anggaran, tapi gimana ini jadi sustain. Biasakan kita seperti kita membuat atlet-atlet kita, program untuk atlet-atlet kita, program buat diri kita pada waktu kita jadi atlet. Kita kan ada program. Kenapa kita hari ini makan bagus? Kenapa hari ini kita mesti recover? Kenapa? Jadi semua elemen dalam membuat program ya kita kembalikan dengan bahasa yang sebetulnya teman-teman sudah sangat paham di sini. Jadi justru saya pribadi malah kalau saya bawa mereka ke cara saya membuat program yang smart. Smart itu adalah yang spesifik segala macam. Nanti dulu pelan-pelan balik lagi ke adaptasi. Saya butuh waktu untuk beradaptasi. Teman-teman juga butuh waktu untuk beradaptasi. Saya pikir reformasi yang dilakukan oleh Kemenpora ini pelan-pelan sudah mulai beranjak. Yang paling penting adalah pola pikir bahwa olahraga ini bukan cost center. Olahraga ini bukan memanfaatkan anggaran. Larinya sangat bahaya. Begitu negara tidak memiliki keleluasaan atas anggaran, program akan mati. Kita sudah banyak contoh, orang semua banyak bercerita bahwa pelatnas tidak jalan karena nggak ada uang negara. Bukan nggak ada, keleluasaan negara saat ini tidak besar gitu. Jadi ada prioritas-prioritas lain. Jadi kita harus bisa hidup sendiri. Caranya ya kita berkolaborasi, kolaborasinya dengan swasta segala macam. Tadi kita di sini juga ngomong bahwa Pak udah 3 episode nih bajunya mesti ganti. Ya saya pikir teman-teman di luar sana pengen berkolaborasi gitu loh. Tapi ada juga KPI yang harus didapatkan oleh teman-teman di Kemenpora gitu loh. Bahwa misalkan podcastnya ini mesti sampai followernya berapa, sampai impressionnya seperti apa. Karena produk-produk pada waktu kita bicara bisnis salah satu anakannya adalah bisnis olahraga. Kita sudah tidak bicara lagi kita cuma ngasih branding biar kelihatan, biar produk yang Mas pakai kelihatan, dilihat orang. Enggak, conversion. Semua bicara conversion. Gimana caranya orang di luar itu beli. Kalau itu baju kelihatan jelek dipakai, orang juga malas beli. Tapi kalau barang itu biasa-biasa aja, cuman kelihatan bagus, orang akan beli. Nah, itu yang kita mesti pikirkan. Dan ini adalah untuk menggerakkan olahraga. Olahraganya yang pertama adalah, kalau saya lihat nih transformasinya, kalau orang olahraga, makanya suka dengar nggak ada narasi, saya pengen belajar anggar dong. Terus dilatih jadi atlet. Terus orang bilang, saya nggak mau jadi atlet, saya cuma pengen for fun gitu ya. For fun, atau seru-seruan, atau biar bisa ngeles.
ya kan? Hidup ini mesti banyak les nih soalnya. Belajar dari supir bajai, mesti ngeles gitu. Jadi lu ikut anggar gitu, lu kayak pemain anggar gitu. Tapi orang tuh harus shifting. Lu olahraga, anak kecil main bola bukan untuk jadi atlet. Cristiano Ronaldo aja atau Messi aja main bola itu nggak pernah berpikir jadi atlet karena mereka senang. Itu inklusif. Makna hakikinya olahraga itu adalah orang emang senang jadi sehat. Kalau beruntung sehat jadi atlet. Paling bahaya orang mau, bukan paling bahaya dalam tanda kutip ya. Orang mau jadi atlet karena pengen ada uang. Padahal uangnya bukan jadi atlet. Uangnya itu adalah bagaimana kita menggerakkan seluruh ekosistem supaya atlet juga secara kebutuhan premier, sekunder, bahkan mungkin tertiar mereka lah, pengen punya keleluasaan, pengen yang biasa naik motor, pengen naik mobil naik pesawat, dan seterusnya. Boleh dong, boleh. Cristiano Ronaldo juga kemana-mana naik pesawat pribadi. Tapi membuat ekosistem ini bersatu, punya pemahaman yang sama sehingga kita sama-sama melihat ini suatu tujuan bahwa gimana caranya olahraga ini sustain, itulah yang menjadi tugas pokok dan fungsinya pengampu industri olahraga dalam hal ini Deputi 4. Mudah-mudahan keberadaan saya dengan ikhtiar saya, niat baik dan sudah ditakdirkan, sudah tanda tangan soalnya, sudah dilantik, ya saya berpikir supaya saya bisa sustain dan bisa berkontribusi. Oke, menarik banget ya Pak. Jadi industri olahraga itu penting ya gitu ya. Kalau gitu, kenapa pemerintah tuh memberi perhatian besar sekarang nih Pak pada sektor ini Pak? Secara filosofi olahraga itu di paradigma banyak orang, olahraga itu adalah cost center. Jadi untuk bisa berolahraga kita harus spending uang. Nah sekarang gimana caranya kita menghasilkan uang dari olahraga? Sehingga kalau kita bicara 3 pilar lah gitu ya dalam industri olahraga. Pertama adalah spectator sport. Nah, spectator sport itu adalah orang berolahraga terus orang nonton. Contohnya Piala Dunia. Contohnya nanti akan ada Aston Villa lawan Indonesia All Star. Nanti akan ada AC Milan lawan Chelsea. Itu orang datang nonton. Aktivitas ekonominya apa? Beli tiket pesawat. Karena fans base-nya AC Milan luar biasa. Tadi saya di luar ngobrol sama Mas Suryo Agung juga, dia salah satu fansnya AC Milan. Jadi dia mau datang, dia bayar tiket pesawat atau transportasi. Ekonomi berputar. Lagi nonton, dia butuh minum, dia butuh makan. Orang dari luar daerah butuh tempat penginapan. Pulang dari sana beli merchandise. Merchandise-nya ada yang official, cuman ada yang dibuat oleh panitia, oleh promotor gitu. Jadi ini ada perputaran. Itu adalah spectator sport. Makanya revenue untuk negara seperti Kanada, US, Meksiko, dan juga FIFA secara umum untuk Piala Dunia, datanya ada. Kita bisa lihat. Jadi saya nggak perlu ngomongin data gimana itu menghasilkan. Itu spectator sport. Yang kedua adalah mass participating sports. Contohnya, kenapa event lari di Jakarta ini 10.000 orang mereka hadir dan membangkitkan. Kemarin ada dari Jakarta International Marathon, dia menyampaikan total perputaran uangnya. Jadi orang datang beraktivitas di sana, ikut lari. Selesai lari, dia jajan. Selesai jajan, dia beli tiket pulangnya dia. Karena ini ada 10.000 orang berputar di Jakarta. Yang ketiga tentunya adalah tentang penggunaan aset dan juga sporting goods yang ekonominya juga besar. Adalah contohnya yang sudah dilakukan seperti fasilitas olahraga yang saya alami sendiri adalah contohnya di Barcelona. Kita datang ke kota Barcelona, saya mau nonton yang namanya Nou Camp atau mereka bilangnya Camp Nou. Saya bayar tiket. Yang saya lihat piala-pialanya dia. Terus saya lihat tempat mandinya Lionel Messi. Nanti kalau Lionel Messi ngasih media rilis harus di sini. Saya cuman gitu doang, nggak ada apa-apa. Pulangnya saya masuk ke pro shop lah gitu ya. Jadi souvenir atau merchandise. Masuk ke sana, gantungan kunci aja udah 2 euro. 40.000. Keluar duit lagi. On top of tiket masuk dan seterusnya. Belum lagi kalau misalkan anak saya, karena anak saya senang bola, minta baju. Beli di sana. Bajunya ya
kita tahu harganya di atas 1 juta kalau dalam rupiah. Nah, inilah yang menggerakkan ekonomi 3 pilar itu. Itulah yang makanya membuat pemerintah melihat bahwa olahraga ini bisa menjadi membuat nilai tambah di ekonomi, bukan hanya sebagai cost center. Negara sudah melihat, pemerintah juga melihat ini adalah satu peluang. Bagaimana Kemenpora ini bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tentunya bisa menggerakkan ekonomi yang sudah ada sekarang sebetulnya. Ini sudah bergerak, tinggal kita regulate sehingga secara ekonomi memberikan nilai tambah. Oke, gitu. Banyak ya ternyata Pak tentang industri olahraga ini ya. Oke, kalau gitu, kalau potensi terbesar apa yang dimiliki Indonesia Pak untuk pengembangan industri olahraga itu gimana Pak? Untuk pengembangan yang terbesar, dan ini sebetulnya juga menjadi visi Bapak Presiden gitu ya. Jadi ini bukan rocket science yang sudah diimplementasikan bahkan dari sejak lama, adalah sport tourism. Sport tourism ini adalah bukan hanya kita bikin event di daerah, tapi ini juga bisa membangkitkan ekonomi di daerah. Jadi contohnya apa? Ya, kita pergi ke daerah tersebut, sport tourism ini seringkali diterjemahkan oleh teman-teman bahwa kita bikin event lah di Raja Ampat, event renang di Raja Ampat. Ya, tapi kan itu kita butuh transport ke sana. Balik lagi, kita bicara ekonomi, kita bicara social culture-nya orang gitu loh. Orang Indonesia itu kalau misalkan kita bikin event di timur Indonesia, yang akan bergerak ya teman-teman di Indonesia Timur saja. Karena kalau teman dari Aceh mau ikut event di sana, lumayan tuh. Banda Aceh Jakarta udah 5 juta, ke sana bisa 6 juta, 10 juta baru sekali jalan. Belum lagi apakah ketersediaan hotel di sana. Jadi mempersiapkan ini semua. Kalau kita ngambil contoh dari sport tourism menggerak, kita bisa membuka data bagaimana contohnya Borobudur Marathon bergerak. Kita ngambil data MotoGP. Itu spectator sport, orang nonton. Kita datang ke sana untuk nonton. Makanya Kemenpora mendorong seperti perhelatan MotoGP ini menjadi suatu tontonan yang dihadiri oleh orang-orang Indonesia. Bahkan dari luar. Jadi orang dari Singapura, dari Malaysia, bahkan mungkin dari Australia akan datang ke Mandalika, Lombok untuk nonton. Ini spectator sport. Tapi juga diinisiasi oleh pemerintah juga berkolaborasi dengan swasta. Kita membuat event-event di daerah-daerah, contohnya Borobudur Marathon, karena itu destinasi super prioritas. Terus di Lombok juga kemarin satu brand namanya Pokari, dia bikin event di sana. Ini ya yang membuat orang pergi ke sana beraktivitas. Yang paling penting dalam sport tourism bukan membuat event di daerahnya, tapi membawa orang masuk dan yang paling utama, length of stay. Gimana caranya orang berlama-lama di sana. Karena kalau kita mendatangkan atlet, orang bilangnya kalau di lari ini orang Kenya datang, eventnya hari Minggu, mereka datang hari Minggu subuh, dini hari mereka terbang, mereka jalan, lari, selesai lari mereka pulang. Mereka belanja? No, nggak akan belanja. Dapat hadiah uang, udah hadiah uangnya dia ambil, dia pulang. Emang belanja? Nggak. Justru sport tourism ini digerakkan adalah orang-orang yang punya filosofi olahraga ini, inklusivitas olahraga. Orang pengen sehat. Seperti teman-teman juga sekarang ikut lari, segala macam. Dia pengen sehat. Jadi dia datang, eventnya hari Minggu, dia datangnya hari Kamis. Hari Jumat, dia kulineran. Hari Sabtu, mereka shake out run. Kuliner lagi. Makan aja kerjanya. Tapi itu spending. Terus abis itu selesai pertandingan, selesai lombanya, besoknya, saya mau jalan-jalan ke kota Jogjanya, bukan di kota di Magelangnya gitu, ke kota Jogjanya, belanja oleh-oleh, uang lagi. Nah, disinilah semakin lama orang stay, ekonomi yang namanya sport tourism itulah yang sebetulnya disasar. Jadi ketersediaan hotel, transportasi, kenyamanan, souvenir ini kita bicara UMKM ya, karena souvenir juga ada souvenir yang mewah gitu ya, itu kita sebut katakanlah merchandising, itu juga satu komponen. Jadi holistik inilah yang dilihat dan disebut oleh visi pemerintah adalah menggalakkan sport tourism. Jadi ini juga sejalan 3 minggu saya di Kemenpora, saya disodori bahwa sport tourism itu sekarang sudah beralih melalui KBLI-nya segala macam ke Kemenpora. Jadi inilah yang kita inisiasi.
Oke, menarik ya Pak. Jadi kalau industri olahraga itu banyak terjadi domino efeknya Pak ya buat Indonesia sendiri. Kalau gitu Pak, saya yakin pemerintah tuh udah punya program nih untuk pengembangan industri olahraga. Saya pernah dengerin Pak, ada program namanya ISS. Itu boleh kasih tahu nggak Pak? Apa itu ISS itu? Indonesia Sport Summit. Ini penyelenggaraan tahun lalu kita buat Indonesia Sport Summit. Kita buat di Indonesia Arena. Tahun ini kita akan akan inisiasi Indonesia Sport Summit ini di JCC, tetangga depan kita lagi. Tanggalnya adalah tanggal 11, 12, 13. Ini sebetulnya berkenaan dengan Hari Olahraga Nasional yang setiap tahun kita peringati di tanggal 9 September. Jadi ini rangkaiannya, ini narasinya panjang nih. Nah, Sport Summit itu kalau cuman ajang event atau MICE gitu ya, exhibition, itu nggak ada nilai duitnya. Tidak ada perputaran uangnya. Jadi yang konsep ISS atau Indonesia Sport Summit atau ISS kita sebut, ini kita arahkan menjadi hub untuk pertemuan dari seluruh pelaku industri yang berhubungan dengan olahraga. Jadi ada aktivasi atau aktivitas yang bentuknya adalah talk show dua arah ya, bagaimana orang-orang yang sudah berpengalaman menjalankan sesuatu prestasi, bukan prestasi olahraganya, prestasi seperti mengelola stadion, prestasi dalam mengelola keuangan, prestasi dengan membuat suatu liga, itu bisa memberikan inspirasi buat orang datang. Itu pertama. Terus ada lagi interaksi berbentuk talk show, bahwa Pemda Jawa Barat melalui Pak Gub KDM akan menyampaikan aset-aset apa saja yang akan mereka kolaborasikan. Jadi kami dari panitia dan kita dari Kemenpora punya tugas besar bahwa aset-aset ini akan dikelola bersama antara pemerintah dengan swasta. Nah, apa sajanya nanti tinggal tunggu dari KDM, dari Pak Gub untuk menerangkan apa saja. Yang berikutnya ada aktivitas yang namanya expo atau exhibition lah gitu ya. Jadi itu produk-produk akan datang ke sana. Terus ada experience, jadi kita mencoba. Contohnya adalah Hyrox. Kenapa Hyrox? Nanti saya elaborate. Terakhir kita juga punya aktivitas seperti lowongan kerja, loker istilahnya sekarang. Jadi industri ini memerlukan, contohnya suatu produsen olahraga memerlukan tukang jahit, produsen olahraga memerlukan desainer. Jadi bukan hanya sebuah klub butuh atlet, sebuah klub butuh pelatih. Jadi bukan itu saja. Nah, visi kita ingin mengejar perputaran uang yang ada di situ. Sekali lagi perputaran uang. Jadi, kebayang nggak kalau klub-klub besar Indonesia, saya sebut yang baru saja ke semifinal kemarin, yaitu Persib Bandung gitu, membuka lowongan kerja sebagai fisioterapis di sana. Saya yakin fisioterapis Indonesia pengen datang ke sana. Bahkan teman-teman yang punya background fisioterapis di Kemenpora mungkin juga ikut apply nih. Terus pada waktu experience itu kita ingin memperkenalkan konsep masa depan. Masa depan buat Indonesia sebetulnya, karena kita belum serius ke sana, yaitu urban sport. Jadi kita akan ada bukan hanya showcase, tapi ada experience, jadi orang boleh ngeliat, mencoba, ada atlet datang ke sana, ada klub yang akan datang ke sana, yaitu skateboard, ada parkour, ada panjat tebing. Si wallnya udah ada, tapi yang manjatnya belum. Mudah-mudahan Puji, ini saya Dr. Puji yang ada di Kemenpora bersedia ikut untuk meramaikan. Terus juga akan ada tadi parkour udah, ada Hyrox. Nah, jadi Hyrox ini adalah fenomena yang luar biasa yang terjadi di Indonesia atau di dunia lah. Kalau tahun lalu kita ada tematik padel yang booming, sekarang juga masih booming, karena yang stagnan itu adalah fasilitas olahraganya, fasilitas padelnya. Tapi untuk atlet, pelatih ini masih berputar, masih bergerak terus, masih belum ada apa-apanya, masih bergerak. Tapi sekarang udah mengarah ke Hyrox. Hyrox ini fitness race atau orang menyebutnya hybrid.
Jadi mengombinasikan antara lari dengan aktivitas fitness. Jadi orang menyebutnya fitness race. Nah, fitness race ini akan kita hadirkan ke sana, kita undang komunitas untuk datang. Segala macam aktivitas ini bukan hanya yang perlu saya ceritakan di sini, ISS bukan hanya mengejar traffic, tapi traffic yang membuat perputaran ekonomi. Sehingga ada klub yang membutuhkan seragam, brand tertentu bisa bertemu di sana membuat deal bisnis. Terus ada juga suatu produk kesehatan datang ke sana, tiba-tiba ada klinik atau ada rumah sakit atau bahkan pemerintah melakukan pembelian. Dan itu semua akan kita catat. Bahkan mudah-mudahan jadi nih, saya sebut di sini salah satu brand akan menandatangani kontrak dengan brand ambasadornya di sana. Jadi ini akan menjadi platform untuk seluruh pelaku industri olahraga di Indonesia untuk berinteraksi. Sekali lagi, bukan untuk pamer, bukan hanya untuk showcasing, tapi berinteraksi. Interaksi dalam istilah ekonomi, hubungan antara supply and demand. Supply-nya kita kasih lihat, demand-nya kita datangkan melalui traffic, buatlah interaksi, menjadikan nilai ekonomi. Seperti itu. Oke, menarik banget ya. Jadi pemerintah sebagai platform yang menyediakan. Oke, buat Sobat Pora yang nonton ini, kalau pengen ikut dari Indonesia Sport Summit ini, boleh cek link di bawah ini, indonesiasportsummit.com. Jadi catat tuh tanggalnya 11, 12, 13 ya Pak? 12, 13. Oke, dicatat. Oke, saya rasa banyak anak muda di rumah nih yang nonton nih. Buat mereka tuh peluang apa sih yang ada di industri ini Pak gitu? Peluang dalam industri ini adalah kalau sekarang showcasing ya, kita pergi deh jam 5 pagi ke seberang jalan ke GBK. Di situ banyak aktivitas-aktivitas yang melibatkan anak-anak muda dengan sport industry ini. Jadi banyak brand-brand di sana sekarang bukan hanya dimiliki brand-brand besar dunia. Jadi orang lari ini udah pakai brand-brand yang brand lokal yang diinisiasi anak-anak muda. Dia bikin brand lari yang saya nggak tahu istilahnya apakah itu disebut indie atau gimana, dia bikin untuk dirinya sendiri, bukan untuk komunitasnya. Jadi udah banyak brand lokal di luar brand-brand yang Mas pakai ini, itu juga banyak. Sudah mulai bergerak, sudah mulai digunakan skalanya small medium enterprises ya, jadi skalanya di sana. Terus yang ada lagi di depan ini, kalau Mas Irfan lari pagi ke depan teman-teman di sini, saya ajak juga lari pagi di sana jam 6 sampai jam 8 gitu. Lari di depan Stadion Madia. Itu isinya fotografer. Jadi kayak kita itu di catwalk. Itu hidup. Revenue-nya kalau boleh saya sebut angka, bahkan ada teman-teman yang mencapai penghasilan per bulannya di atas 20 juta. Belum lagi makanan-makanan. GBK ini tidak ada event, tetap rame. Orang lari sebenarnya. Nah, showcase inilah yang bisa kita lihat untuk generasi muda. Nggak hanya bicara sport good. Kalau sport good udah ada inisiasinya dari atlet nomor 1 Indonesia pada waktu itu, ada legenda sudah memulai, dia bikin namanya Aztec, Alan sama Susi di badminton. Nggak hanya itu loh. Sekarang juga banyak yang peluang-peluangnya adalah menyelenggarakan event, menjadi seorang promotor, menjadi IO, menjadi race organizer, atau menjadi competition management, menjadi wasit, karena kompetisi makin banyak. Jadi wasit pun orang bisa hidup. Kalau pada waktu saya dulu kuliah, sehingga saya harus memilih untuk berhenti jadi atlet, ya karena saya pikir jadi atlet, saya hidupnya cuma dari pelatnas ke pelatnas aja gitu. Tapi kan dengan banyaknya event, dengan banyaknya aktivitas, dengan banyaknya kompetisi, pelatnas ini atau pelatihan atau training center ini akan jalan terus. Mereka akan dapat. Belum lagi kolaborasi dengan brand-brand tertentu yang tentunya akan membuat kebutuhan-kebutuhan basic mereka sebagai seorang atlet terpenuhi. Jadi peluang ini untuk wellness ekonomi nanti mungkin suatu ketika kita akan membahas spesifik tentang apa itu wellness ekonomi, itu akan kelihatan tuh. Mengapa ini menjadi salah satu pilar menuju Indonesia Emas. Oke, gitu.
Kalau gitu, kalau bukan atlet nih Pak, apa bisa tetap berkarir nih di industri olahraga? Justru atlet untuk berkiprah di industri olahraga itu justru sekarang ini jadi pilihan untuk atlet. Tidak hanya dia bisa menjadi pelatih segala macam, tapi justru untuk peluang yang dia nggak pernah jadi atlet. Emang yang di sini yang kameraman pernah jadi atlet? Ini profesi loh. Ini adalah menunjung digital ekonomi. Dan konten olahraga. Berarti terlibat berkontribusi untuk wellness ekonomi. Jadi semua di sini semuanya sama-sama bergerak. Justru saya malah mantan atlet, gimana caranya pasca jadi atlet mereka ini tetap bisa hidup, tetap bisa sustain. Pada saat performance-nya turun karena usia, mereka tetap bisa berkiprah, bisa hidup layak, bahkan lebih dari berkecukupan. Ya, mereka harus memperpanjang kemampuan-kemampuan mereka di luar keatletannya dia gitu loh. Potensinya sangat besar. Indonesia baru bergerak. Saya ngalamin Car Free Day dari tahun 2010. Itu sepi, satu sama lain masih saling kenal. Sekarang saya udah nggak kenal. Mungkin karena saya ketuaan, tapi aktivitas ekonominya di sana luar biasa. Baru Car Free Day. Kebayang kalau Jakarta punya Car Free Day setiap hari. Satu, teman-teman di Kemenpora pasti akan susah ngantor. Karena nggak bisa bawa mobil. Ya nggak apa-apa, sudah ada MRT. Tapi anyway, ini akan bergulir dengan cepat. Makanya kemarin fenomena di tahun 2025, fenomena terbesar adalah usaha padel. Fenomena yang akan ada dan sudah kita alamin di tahun 2026 ada Hyrox. Ini akan bergerak terus. Bahwa Indonesia contohnya juga bertransformasi. Olahraga yang mendapatkan medali emas di Olimpiade pun tiba-tiba kita sudah ada di cabang olahraga speed climbing, kita ada di cabang olahraga basket. Semua berevolusi, semua bertransformasi. Kalau atlet yang pernah jadi yang tercepat, terhebat, segala macam, itu tidak bisa beradaptasi dengan kenormalan baru ini atau new normal ini, justru atlet-atletnya malah ketinggalan. Karena teman-teman non-atlet ini mempunyai skill yang luar biasa untuk menunjang wellness ekonomi kita ini. Oke, menarik ya Pak. Jadi kalau bukan atlet juga tetap bisa ikut kontribusi nih. Harus. Kalau gitu. Oke, sekarang kita masuk ke segmen ringan nih Pak. Saya bakal kasih beberapa pilihan yang harus dijawab cepat dan spontan. Oke, Pak? Oke. Pertama, berenang atau high rock? Berenang. Kenapa tuh Pak berenang? Kalau buat saya sih karena saya tiap hari berenang. Oh, jadi tiap hari sebelum ngantor gitu berenang? Berenang. Setiap hari harus? Jam 5:15 sampai jam 7. Saya berenang di GBK. Wow, rutin itu Pak? Hyrox baru sekali doang kemarin di PIK. Tapi udah nyobain ya? Udah nyobain. Oke. 2 kali nih. Kemarin malah saya membuat Hyrox dicampur dengan berenang. Oh, itu baru lagi Pak? Baru lagi. Bikinan kita-kita aja gitu. Oh. Tapi menarik juga. Menarik juga. Oke. Selanjutnya nih Pak, nonton film atau main game? Nonton film. Oh, nonton film. Kenapa nonton film Pak? Saya kayaknya kalau main game kayaknya kalah mulu gitu ya. Kayaknya bego gitu loh. Saya cuma satu game yang saya ikutin, yaitu Football Manager. Habis itu nggak ada tuh Tetris segala macam, nggak deh. Oh, itu game. Oke. Jadi lebih baik nonton film ya Nonton gitu. film. Kalau gitu, lari pagi atau lari malam? Pagi. Harus pagi tuh. Kalau Harus. malam kenapa Pak? Enggak. Satu, I'm a morning person. Biological clock saya sudah melek dari jam 4:kurang 1/4. Dan kalau ini teman-teman di Deputi 4 udah mulai tahu tuh, kalau pagi kerjaan tuh kayaknya saya akan gas. Nanti kalau udah habis maghrib itu saya udah, bahasa saya udah bodoh. Saya udah nggak tahu apa, karena saya jam 8, jam 9 udah tidur. Nggak bisa. Saya nggak bisa lari malam. Oke. Kalau gitu Pak nih, boleh nggak kasih 3 kata yang menggambarkan industri olahraga saat ini di Indonesia? Inklusivitas, branding, nilai tambah. 2 dong ya, nilai tambah. Ya, anggaplah 1 deh. Oke, nggak apa-apa. Oke, terakhir, 1 mimpi terbesar untuk olahraga Indonesia. Mimpi terbesar saya, Indonesia mempunyai kompetisi atau IP yang
besar. Itu mimpi saya. Kenapa? Karena di dunia ini, liga terbesar yang menghasilkan nilai ekonomi itu satu ada di Amerika, liga football. Habis itu ada NBA. Habis itu ada Major League Baseball. Yang keempat ada di Inggris, Premier League. Yang nomor 5 apa? Tebak. Apa tuh Pak? Boleh nggak dikasih tahu aja nih? Nomor 5 itu adalah Kabaddi League. Oh, kabadi. Kabaddi. Lu tau nggak Kabaddi apa? Apa tuh? Boleh nggak dikasih Nah. tahu dikit? Apa itu kabadi? Coba di ruangan ini ada yang tahu kok Kabaddi olahraga gimana nggak? Jelasin, Mbak. Nah, cuma satu nih dari sekian banyak. Tapi itu perputaran ekonominya nomor 5 terbesar di dunia. Oh. Artinya apa? Kabaddi adalah suatu olahraga yang berkembang dari India. Liganya luar biasa. Artinya apa? Kita nggak ada yang tahu. Artinya Kabaddi memanfaatkan bonus demografi India yang ada di mana-mana dan jumlahnya besar. Amerika menggunakan demografinya dia yang jumlahnya besar. Liga Inggris menggunakan demografi Eropa dan juga broadcast. Artinya apa? Indonesia punya peluang. Kalau kita punya bonus demografi, punya teman-teman yang jago digital production, ayo kita sama-sama bikin. India ngomongin digital, rasanya nggak ada perusahaan besar digital dunia, nggak ada orang India. Kasarnya begitu ya. Artinya orang Indonesia juga bisa gitu loh, bikin liga yang terbesar memanfaatkan bonus demografinya. Apakah mau liga silat, apakah mau liga kabaddi, kita nggak ada yang tahu. Kabaddi itu ada di Asian Games, belum ada di Olimpiade. Jadi malah nggak tahu. Iya, saya baru tahu nih Pak. Baru tahu nih dari Bapak ada kabaddi itu ya. Oke. Seperti itu. Boleh nggak terakhir kita minta closing statement aja nih dari Bapak buat Sobat Pora yang ada di rumah. Statement terakhir saya sebetulnya adalah sebagai concluding remark ya. Olahraga telah bertransformasi dari olahraga yang cost center menjadi olahraga yang memberikan nilai tambah ekonomi. Sehingga itulah yang disebut menjadi revenue center. Dengan adanya berkembangnya industri ini, makin hidup, ekosistem semakin solid, kita bisa menjaga sustainability atau keberlanjutan dari olahraga. Baik berkelanjutan orang lebih sehat, terus menjadi sehat, orang yang tadinya cepat menjadi lebih cepat atau di olahraga prestasi. Jadi closing statement saya, satu, datang ke showcase-nya Kemenpora di ISS tanggal 11, 12, 13 September. Ikut di Merdeka Run yang diinisiasi oleh Kemenpora untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di tanggal 29 Agustus. Ini tinggal 3 minggu lagi. Jadi teman-teman silahkan lari. Lari juga perlu latihan, nggak asal lari aja. Ikut pertandingannya, ikut lombanya. Nanti kita lihat showcasing yang selama ini ada di negara Indonesia, khususnya di Kemenpora untuk sport industry. Datang dan terlibat dan juga kasih kritik, kasih perkayaan untuk kita semua di Kemenpora untuk membuat kebijakan di bidang industri yang lebih adaptif untuk kondisi saat ini. Oke, terima kasih nih atas closing statement-nya Pak. Oke, kita ada kenang-kenangan dikit nih buat Bapak. Berkenan nggak diterima nih Pak? Nggak masuk gratifikasi kan ini? Enggak dong Pak. Ini kenang-kenangan aja. Dari Voice of Kemenpora nih Wow, Pak. nice. Oke. Thank you semua. Oke, boleh dipajang di rumah Pak. Baca di kantor dong. Oh iya, di kantor bener. Jadi saya udah berkontribusi buat Kemenpora. Betul. At least datang ke ininya, yang kerjaan masih belum soalnya. Oke. Kalau gitu, Sobat Pora, demikian Voice of Kemenpora kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Oke, terima kasih.